kami sangat bangga dengan setiap anggota jemaat di ICC Rosemead ini, karena mereka memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Buat saya ICC Rosemead itu seperti keluarga, yang dimana saya merasakan kehangatan, keharmonisan, yang membuat saya bisa melihat kebaikan Tuhan, melihat kesetiaan Tuhan di dalam jemaat ICC Rosemead ini. Setiap kali ibadah kami diberkati oleh pujian yang luar biasa yang diurapi oleh Tuhan, dan suasana ilahi, ada sukacita, damai sejahtera. Saya teringat di Efesus 2 ayat 19 yang mengatakan bahwa orang-orang percaya adalah anggota-anggota keluarga Allah. Itulah ICC Rosemead yang kami banggakan. Ayat ini berkata keluarga yang sehat rohaninya. Itu adalah dasar atau pilar daripada gereja yang bertumbuh dan berdampak. Dan visi yang kami miliki di tempat ini sesuai dengan pimpinan Tuhan adalah memuliakan Allah atau exalting God, mengasihi sesama, loving others, dan menjangkau dunia, reaching the world, atau disingkat dengan GLOW. Nilai-nilai pelayanan yang kami miliki bersama untuk menggenapkan visi Allah adalah komitmen dan kerendahan hati atau humility, kemudian relasi atau relationship, integritas atau integrity, servanthood atau hati hamba, dan tanggung jawab atau trustworthiness. Jadi kalau disingkat adalah Christ. Karena kita diciptakan oleh gambar dan rupa Allah, maka kita memiliki potensi yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya di ICC Rosemead kami memberikan kesempatan untuk setiap orang percaya bertumbuh dewasa di dalam Tuhan melalui keterlibatan mereka di dalam Bible study atau pendalaman Alkitab, pelayanan, dan juga keterlibatan dalam kelompok-kelompok sel. Sehubungan dengan visi dan nilai-nilai yang kami miliki itulah kami ingin untuk dapat menjangkau komunitas, kota, dan bangsa-bangsa. Dalam waktu beberapa saat lagi kita akan segera memulai online service hari ini. Oleh sebab itu persiapkan diri saudara, ambil Alkitab, ambil buku catatan, buka hati saudara untuk memuji, menyembah, dan menerima firman Tuhan yang hidup. Kalau saudara mau mengizinkan Roh Kudus bekerja, maka mujizat dan transformasi akan terjadi. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Unspeakable joy.
can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
There's Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they may keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. Noel, 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 born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east beyond the far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 born is the King of Israel. Noel, 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 born is the King of Israel. Noel, 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 born is the King of Israel. Noel, 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 born is the King of Israel. Noel, 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 born is the King of Israel. Puji nama Tuhan, senang sekali kita dapat bergabung di dalam ibadah online khususnya di malam Natal yang indah ini. Kita memperingati kelahiran Yesus, walaupun kita tahu banyak orang yang merayakannya dengan cara yang berbeda, namun hari ini kita mau mengingat akan kelahirannya yang luar biasa ke dunia ini. Itu sebabnya saya beri judul khotbah pada malam hari ini, Kelahiran Terindah, yang saya akan ambil dari kitab Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. I want to title the message tonight, The Most Wonderful, Beautiful Birth, from Luke chapter 2 verse 11. Demikian bunyinya, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Today is born unto you a Savior, Christ Jesus the Lord, in the city of David. Haleluya. Sebelum kita melanjutkan, mari kita tundukkan hati kita di dalam doa. Let's pray. Father, I thank you so much for this wonderful time. Berdoa Bapa supaya firman-Mu hari ini menjamah hati kami dan membawa kami semakin mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. In Jesus' name, I pray that we'll love you deeper as we listen to your word today. In Jesus' name, amen. Haleluya, saudaraku yang kekasih, walaupun kita melihat bahwa orang merayakan Natal atau hari Natal itu sudah terlalu komersil dan sangat sekuler, namun tidak dapat disangkal bahwa kalau hari Natal itu orang masih ingat dan tahunya bahwa itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Though Christmas has been so commercialized and secularized, but yet people still
know and understand or whatever they think, it's still the birth of Christ. Saudaraku yang kekasih, Yesus Kristus lahir 2000 tahun yang lalu. Bukan untuk sekedar karena Allah tidak ada tujuan atau dia nganggur segala macam, no. Not because God didn't have anything to do, but Christ came and was born in a manger. Dia lahir di sebuah palungan because of God's purpose. Ada satu maksud Allah yang luar biasa, yang sangat-sangat indah. Itu sebabnya kelahiran Yesus adalah kelahiran yang terindah. Because God is the God of purpose. Dia sangat-sangat Allah yang memperhatikan kehidupan umatnya. Dia memiliki tujuan yang jelas mengapa Yesus lahir datang ke dunia ini. Itulah sebabnya di malam Natal hari ini, on this Christmas Eve, as we celebrating the goodness of the Lord, I want to share 3 simple points from the scripture that the reason kenapa Yesus Kristus datang itu sangat-sangat luar biasa sekali. Yang pertama, Lukas pasal ke-19 ayat ke-10, mengapa Yesus Kristus lahir ke dunia ini? Luke chapter 19 verse 10 yang mengatakan bahwa I come to seek and save the lost. Jadi itulah tujuan Yesus yang pertama, mencari dan menyelamatkan mereka yang tersesat. Hal ini dikatakan Yesus kepada orang-orang Farisi waktu Zakeus datang menerima Yesus Kristus ke dalam rumahnya dan keselamatan datang ke dalam kehidupan Zakeus. So Jesus sent this scripture to the Pharisees when he came to this house, to the home of Zacchaeus. Where Zacchaeus, he accepted Jesus Christ. Dia menerima Yesus Kristus ke dalam rumahnya. Dan Yesus berkata, salvation has come to this house. Yesus berkata bahwa keselamatan telah datang ke rumah ini atau di rumah ini. Saudara kekasih, dikatakan di situ Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Dalam arti kata those are lost. Yesaya pasal ke-53 yang ke-6 dikatakan bahwa kita sekalian ini sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Kita sekalian, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dan jadi dengan kata lain, kita ini seperti domba yang tersesat. Seperti kalau orang sedang bepergian dan dia tersesat di jalan, tidak tahu kemana harus dituju, tidak tahu jalan yang harus ditempuh. Dan itulah kehidupan manusia. When we are lost, when you're traveling, you got lost, that's people or somebody without Christ. Itulah orang yang tanpa Yesus. Hidupnya tersesat, tidak ada tujuan hidup, tidak ada arti hidup, tidak tahu mesti kemana. Saudaraku, hidup tidak berarti. So we're lost without Christ. You have no purpose of life. You're just going around and around. Dan tentunya saudaraku yang kekasih, kedatangan Yesus Kristus memberikan kepada kita satu harapan bahwa kita dapat memiliki tujuan yang penuh dengan arti di dalam hidup ini. That the birth of Christ give us new purpose in life. He came to give us life and life more abundantly. Hidup yang penuh dengan arti dan penuh dengan kemurahan. Saudaraku yang kekasih, dikatakan dalam Yesaya pasal 53 yang ke-6 tadi, kita sesat mengambil jalannya sendiri-sendiri. Itulah kehidupan manusia tanpa Yesus. Kehidupan yang mementingkan diri sendiri. Pusat kehidupan mereka sendiri. Terus hanya diri sendiri. Itulah sebabnya waktu Zakeus dia bertobat. Dia mengalami keselamatan dari Yesus Kristus. Dia mendapatkan tujuan hidup yang baru. That's why Zacchaeus, when he met Jesus, he accept Christ in his heart, in his life. He has a new purpose. He said, aku akan mengembalikan 3 kali lipat daripada apa yang aku telah ambil. That he give 3 times more than what he had taken. In other words, his life has become a blessing for many people now. He let Jesus Christ, he let God use his life. Itulah kehidupan yang sangat berarti di dalam Tuhan. Haleluya.
Jadi waktu Zakheus bertemu dengan Yesus, when he met Jesus, his life was completely changed and he found the new purpose of life. Dia mendapatkan hidup yang baru. Dia tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri, tetapi dia hidup bagi Tuhan. He lives for God by producing the fruits of repentance. Dengan mengeluarkan sebuah buah sesuai dengan pertobatannya. Luar biasa. Inilah alasan mengapa Yesus datang. Yang kedua, 1 Yohanes 3 ayat ke-8. 1 John 3:8 it says that the Son of God was made manifest. This is the purpose. The Son of God was made manifest to destroy the works of the evil one. Itulah sebabnya Yesus dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 8 itu, dia dinyatakan, inilah tujuan mengapa anak Allah dinyatakan, yaitu untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Itulah poin yang kedua yang saya ingin bagikan. Kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini adalah satu manifestasi dari terobosan alam rohani ke dalam alam dunia ini. Yesus Kristus yang tidak kelihatan, Allah yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan anugerah. Orang nggak bisa lihat. Begitu Yesus lahir, mereka melihat anugerah Allah melalui kehidupan Yesus Kristus. Haleluya. Jelas sekali bahwa sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, iblis berkuasa atas kehidupan manusia yang berdosa tentunya. Dan akibat dosa, saudara tahu itu sangat buruk bagi kehidupan manusia. Seperti sakit penyakit, depresi, stres, dan lain sebagainya. Saudara yang kekasih, Yesus datang untuk memberikan kepada kita kesembuhan. Dihancurkan pekerjaan iblis di dalam kehidupan kita. Dia berikan kesembuhan, kelepasan, pemulihan, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain sebagainya. Suatu kehidupan yang sejati, yang penuh dengan kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 katakan, dan di mana Yesus berkata di situ, I come that you may have life and have it more abundantly. So the coming of Jesus is to destroy the works of the evil one. He destroys the sickness, the depressions, the bondages, the shackles of sins in our lives. And he gives us life and life more abundantly. Life that is so peaceful, joyful, victorious, and eternal life in him. Dan tentunya saudara, dosa memiliki tujuan akhir, yaitu maut. You know, the end goal of sin, the end destiny of sin is death. But the coming of Jesus Christ destroys and abolishes. Kedatangan Yesus Kristus meniadakan dan menghancurkan kematian. He destroys death for those who believe in him. Bagi mereka yang percaya kepada dia. Haleluya, mendapatkan kehidupan yang kekal. Praise the Lord. Saudara yang kekasih, poin yang ketiga yang saya ingin bagikan kepada saudara adalah Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Di mana di situ dikatakan, having abolished in his flesh the enmity that is the law of commandments contained in ordinances, so as to create in himself one new man from the two, thus making peace. Inilah poin yang ketiga. Making or creating one new man. Menciptakan satu manusia baru. Haleluya. Dengan kematiannya di kayu salib sebagai manusia, ia telah menghancurkan, membatalkan, memenuhi hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, dan menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Haleluya, luar biasa sekali. Itulah kelahiran Yesus dan kematiannya di kayu salib. Jadi sekali lagi saudaraku, kelahiran dan kematian Yesus di kayu salib bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari hukuman kekal atau dari neraka. Bukan, tetapi untuk menjadikan satu manusia baru, ciptaan baru di dalam dirinya. Jadi saudara, kalau kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, when you accept Christ as your Lord and Savior, you become a new creation. Hallelujah. So Christ came and died
to include us, to bring us unto himself, supaya kita bisa hidup bersama-sama dengan dia. Haleluya. Jadi dengan kata lain, when you become a new creation, you are a spiritual man. Saudara menjadi manusia ciptaan yang baru, menjadi ciptaan yang baru, yang tidak dapat terikat atau memiliki kuasa untuk tidak terikat dengan dunia ini, tetapi memiliki kuasa untuk hidup bagi Tuhan. Karena dikatakan dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-6, bahwa kita telah didudukkan bersama dengan Kristus di alam surga. We are seated with Christ in the heavenly places. Dengan kata lain, saudaraku yang kekasih, kita ini menjadi manusia rohani. Benih Kristus sudah ada di dalam hidup kita. Kuasa Allah sudah ada dalam hidup kita untuk kita hidup, mengalami kehidupan yang berkemenangan di dalam Dia. With Christ, when you become a new creation, when you become one new man, become one with Christ, you are victorious. Saudara menjadi orang yang penuh dengan kemenangan. Roma 8:37 dikatakan demikian, we've been made more than conquerors. Kita telah dibuat lebih daripada pemenang. Jadi kita lebih dari pemenang karena di dalam Kristus. Haleluya. Apapun yang saudara alami, kalau sudah mengalami kesedihan, ingat, saudaralah ciptaan baru di dalam Kristus, di mana saudara sudah mendapatkan damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. So if you feel sad, don't be, because why? Right now, Christ in you is the hope of glory. He is the Prince of Peace. Receive His peace now, karena Kristus ada di dalam dirimu. Saudara yang kekasih, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kelahiran Yesus ke dunia ini adalah kelahiran yang terindah. The birth of Christ in this world is the most wonderful birth that could ever take place. I pray that during this Christmas time, especially tonight on Christmas Eve, if you've never given your life to Jesus Christ, open your life and accept Him as your Lord and Savior. Biar malam Natal ini menjadikan kita untuk semakin lebih dekat kepada Tuhan, semakin lebih mencari Tuhan, semakin lebih mengasihi Tuhan. Karena sekali lagi, inilah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. This is an opportunity that God gives us to experience His love, His peace, and yes, eternal life in Christ Jesus. Let's pray. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Biar damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami, kasih-Mu memenuhi hati kami, mengalir melalui hidup kami, dan Engkau semakin nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. I pray that you'll manifest more in our lives, that we will continue to just be drawn closer to you. In Jesus' name, amen. Oh,
dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Angels we have heard from high, sweetly singing on the place, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. And a Happy New Year. Merry Christmas. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. Mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly